kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Kau telah menyertai hamba-Mu menyertai setiap hari Tuhan, hingga pada pagi hari ini kita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi beban dalam kehidupan setiap kami, biarlah kita boleh tinggalkan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan berfokus untuk memuji dan memuliakan nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin setiap ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari kita, karena Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Mari kita mengucapkan Allah perkasa. Bapak Ibu Saudara, di dalam kesesakan kita, di dalam kemenangan kita, Tuhan tak pernah meninggalkan setiap kita. Maka dari itu, pada pagi hari ini, mari kita berikan yang terbaik, Bapak Ibu Saudara. Kita berikan untuk kami, kita berikan pujian-pujian terbaik, karena Kau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Yesus, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita boleh bertemu walaupun secara online, baik sidang jemaat ataupun dimanapun saudara-saudara mendengar, melihat acara ibadah online pada saat ini. Marilah kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, supaya setiap kita yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan saat ini kami boleh ada lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, agar firman Tuhan yang kami dengar memberkati hamba-Mu yang memberitakan, juga yang mendengar firman Tuhan dimanapun sidang jemaat berada, yang acara online dapat disaksikan dan dilihat oleh sidang jemaat. Terima kasih Tuhan, kami mulai mendengar firman-Mu, berbicaralah buat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, adalah satu kebanggaan apabila ada orang besar di negeri kita lewat dan kemudian mampir di rumah kita. Tapi itu hal yang mustahil, karena siapa kita? Kalau itu seorang pejabat ataupun seorang kepala negara, umpamanya Presiden Joko Widodo, mau mampir di rumah kita, apalagi mau bermalam. Ini hal yang sukar, yang walaupun bukan mustahil, tapi hal yang tidak mungkin, bahkan boleh dibilang tidak masuk akal. Nah, pada saat ini kita mau mendengarkan ada pencipta alam semesta. Dia mau mampir di rumah kita dan bahkan mau bermalam di rumah kita. Dan ini luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita lihat firman Tuhan ini adalah kabar sukacita, kabar gembira bagi setiap orang yang mendengarnya. Kita membaca itu dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-5. Injil Lukas 19 ayat yang ke-5 berkata demikian. Ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke perjalanannya lewat kota Yeriko. Lalu kemudian ayat ini muncul dan berkata kepada Sakius, "Sakius, hari ini, bukan besok, bukan lusa, hari ini aku harus bermalam di rumahmu." Berarti saudara-saudara, adalah satu kepastian buat Sakius. Yesus mau bermalam di rumahnya. Dan melalui ayat ini kita lihat satu tema tentang Yesus bermalam di rumah Sakius. Yesus bermalam di rumah Sakius. Ini hal yang sukar. Ini hal yang tidak mungkin. Hal yang mustahil. Kenapa? Yesus hanya lewat di Yeriko. Satu. Yang kedua, Yesus tidak kenal Sakius. Bagaimana bisa mampir bermalam kepada orang yang tidak dikenal? Yang ketiga, Sakius orang berdosa. Siapakah Tuhan mau bermalam di rumah Sakius? Tapi ayat ini yang kita baca, Sakius, hari ini aku harus bermalam di rumahmu. Ini suatu kabar gembira, kabar sukacita. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, hal yang tidak bisa menjadi bisa. Mengapa Yesus mau bermalam? Bukankah dia hanya lewat kota Yeriko? Bukankah dia tidak kenal siapa Sakius? Apalagi Sakius orang berdosa. Kenapa Yesus mau bermalam? Tentu tidak tiba-tiba. Tentu ada sebabnya. Dalam perjanjian lama, peti perjanjian itu adalah lambang representatif kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Waktu peti bait Allah, peti perjanjian itu mau dibawa oleh Daud ke Yerusalem, lalu kemudian mampir di tengah jalan di rumahnya Obed-Edom. Alkitab mencatat hanya 3 bulan Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi kalau ada Tuhan bermalam di rumah kita, apa yang Tuhan tidak bisa buat untuk kita? Waktu 2000 tahun yang lampau, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan bukan, yang lumpuh berjalan bukan, yang kekurangan dicukupkan oleh Tuhan bukan, bahkan yang mati dibangkitkan.
Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Pertanyaannya, adakah Yesus berkata, hari ini aku harus bermalam di rumahmu? Tentu ada sebabnya. Tentu ada sebabnya. Kenapa itu? Kita lihat yang pertama. Ayat yang keempat. Kita rindu Tuhan bermalam di rumah kita. Haleluya. Ayat yang keempat berkata, maka berlarilah Sakius mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Dia mendengar hari ini akan ada orang besar yang lewat di kotanya Yeriko. Lalu kemudian Sakius berlari mendahului orang banyak untuk pergi di jalan di mana Yesus akan lewat. Saudara-saudara, ini cerita tentang apa? Sakius punya kerinduan. Ya, Yesus bermalam di rumah Sakius karena Yesus tahu Sakius punya kerinduan. Dia berlari mendahului orang banyak untuk pergi ke jalan di mana Yesus akan lewat. Ini luar biasa. Masihkah kita gereja orang Kristen punya kerinduan bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Yesus? Ya, bukankah Sakius orang kaya, Sakius seorang pejabat, bahkan Sakius orang yang pandai? Kalau pejabat, orang pandai, orang kaya masih rindu bertemu dengan Yesus, apalagi kita, apalagi saya. Tentunya tidak hanya berjumpa dengan Yesus lalu Yesus melakukan yang hal-hal materi. Itu bisa dilakukan, tapi tentu tidak hanya cukup itu. Ya, ada sesuatu yang luar biasa setelah Yesus bermalam di rumahnya Sakius. Adakah kerinduan itu di dalam dada kita setiap saat kita rindu berjumpa dengan Yesus? Ya, sehingga Yesus mau bermalam. Dia tidak punya tujuan tinggal di Yeriko. Dia hanya lewat kota Yeriko. Tapi hari itu dia berkata, hari ini aku harus bermalam di rumahmu. Ya, saudaraku, kalau orang kaya saja membutuhkan, merindukan Yesus dalam rumahnya, apalagi kita. Jadi masalahnya bukan orang kaya atau orang miskin. Masalahnya masih adakah kerinduan di dalam hidup kita. Orang yang rindu itu pasti usaha untuk bagaimana caranya untuk bisa ketemu dengan Yesus. Nah, masih rindukah kita beribadah kepada Tuhan? Orang yang rindu ketemu sama Tuhan Yesus tidak bisa dirintangi. Dia pasti datang ke rumah Tuhan untuk beribadah dan seterusnya. Nah, ibu bapak kekasih Tuhan, kenapa Sakius rindu? Ya, kenapa Sakius rindu? Kalau umpamanya Presiden Jokowi lewat di kota kita, ya, saya tahu siapa dia, presiden. Sebab itu saya rindu ketemu dengan dia. Ya, bukan ingin dia supaya bermalam di rumahku. Minimal aku ingin melihat dia. Ya, hal yang luar biasa tidak diduga. Yesus berkata sama Sakius, hari ini aku harus bermalam di rumahmu. Tentu, kenapa Sakius rindu ketemu Yesus? Tentu, mari kita membaca ayat yang ke-8 berkata demikian. Ayat yang ke-8, Sakius berdiri dan berkata, Tuhan. Dia berkata sama Yesus, Tuhan. Dia tidak berkata sama Yesus, oh nabi, oh rasul, oh guru, oh tokoh agama. Tuhan. Dengan kata lain, Sakius tahu siapa Yesus. Siapa Yesus? Dia tahu siapa Yesus. Yesus bukan orang biasa. Yesus bukan sekedar tokoh agama atau bahkan nabi. Sakius tahu Yesus adalah Tuhan, Sang Empunya Pencipta alam semesta ini. Oleh sebab itu demikian juga kerinduan kita untuk berjumpa dengan Yesus diawali karena kita tahu siapa Yesus. Kalau kita tahu Yesus hanya seorang tokoh agama, lah pantas banyak orang tidak rindu ketemu dengan dia. Karena banyak tokoh agama di dunia ini. Kalau Yesus hanya sekedar kita tahu dia seorang nabi, bukankah ada banyak nabi di dunia ini? Tetapi kalau kita tahu siapa Yesus, Sakius berusaha lari dari orang banyak, mendahuluinya untuk berjumpa dengan Yesus. Karena dia rindu, sebab dia tahu siapa Yesus yang lewat di daerahnya, yang lewat di kotanya. Ini penting buat kita. Ya, mengapa tidak rindu? Mengapa kurang rindu ketemu Yesus?
Bisa-bisa karena memang tidak tahu atau memang kurang tahu siapa Yesus. Puji nama Tuhan. Berapa banyak orang tidak bisa setia ke gereja? Berapa banyak orang tidak bisa cinta sama Tuhan karena memang kurang tahu atau bahkan tidak tahu siapa yang orang mau beribadah kepadanya, siapa yang kita layani. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kekristenan itu tidak hanya naik, kadang-kadang turun, diizinkan Tuhan untuk diuji. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang kurang sehat. Kadang-kadang cukup limpah, kadang-kadang kekurangan. Itu semuanya diizinkan oleh Tuhan. Nah, itulah saatnya kita ini apakah masih tetap rindu ketemu dengan Yesus. Masalahnya bukan kita waktu sehat atau sakit, limpah atau kekurangan. Adakah kita rindu karena kita tahu siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu? Dalam Injil Yohanes 6 ayat yang ke-66 sampai 69. Injil Yohanes 6 ayat 66 sampai 69. Satu waktu Tuhan Yesus berkhotbah agak keras. Nah, ini penting. Dalam mendengar firman, jangan dipilih. Ya, jangan hanya untuk enak didengar oleh telinga. Jangan hanya untuk cocok dengan hati. Memang firman Tuhan adalah bagaikan roti bagi jiwa tubuh yang lapar, bagaikan anggur yang manis bagi jiwa yang dahaga. Tetapi ingat, firman Tuhan juga seperti pedang bermata dua yang tajam. Bahkan firman Tuhan bagaikan godam yang menghantam dan yang meremukkan hati yang keras dan yang sombong. Sebab itu setiap firman Tuhan yang kita dengar itu adalah baik buat kita semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, orang berkata, Yesusku luar biasa. Iya kan? Yesusku ajaib, karena ada roti yang dibagi-bagikan dan sisanya 12 bakul. Orang yang makan dengan kenyang berkata apa? Yesusku luar biasa, Yesusku ajaib. Tapi tidak selalu begitu kan? Tidak selalu begitu. Satu waktu Yesus khotbah keras dalam Injil Yohanes 6 ayat 66 ini. Pada waktu Yesus mulai bicara agak keras, lalu yang 5.000 orang itu meninggalkan Yesus. Semuanya pergi meninggalkan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bertanya sama 12 muridnya yang diwakili oleh Petrus, apakah engkau juga akan tidak meninggalkan aku? Seperti mereka semua telah meninggalkan aku? Petrus mewakili murid-murid menjawab, Tuhan, aku tahu siapa engkau. Engkau adalah Allah yang perkataanmu memberi kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara, tahu siapa Yesus itu penting dalam kekristenan. Sehingga tidak hanya rindu ketemu dengan Yesus, tapi juga tahan menghadapi badai kehidupan. Ya, kenapa banyak orang lemah imannya, bahkan undur. Tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan, bahkan pindah kepercayaan karena memang tidak tahu siapa Yesus. Tapi bagi orang yang tahu siapa Yesus, Dia adalah Tuhan yang bukan dijadikan orang Kristen jadi Tuhan. Yesus bukan anak Maria dan Yusuf manusia yang di Nazaret dijadikan Tuhan oleh orang Kristen. Tidak, Dia memang asalnya adalah Tuhan. Dia berinkarnasi datang ke dalam dunia mencari orang berdosa supaya mati di salib Golgota menggantikan hukuman bagi kita semuanya. Itu sebabnya saudara-saudara, sehingga kalau kita tahu selain kita rindu berjumpa dengan Yesus, kita akan tahan, tabah, tidak goyah di tengah badai kehidupan di dunia ini dalam mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Saudara-saudara, mengiring Tuhan tidak gampang, bukan? Melayani Tuhan penuh dengan linangan air mata, bukan? Tetapi kenapa kita mau bertahan? Kenapa? Karena aku tahu siapa Yesus. Ada nyanyian tabernakel kuno berkata, ya, walaupun iblis berkata dia tiada, ku yakin dia ada. Seringkali kadang-kadang kita bergumul seorang diri, sepertinya pertolongan tidak datang, berkat tidak muncul, mujizat tidak terjadi, sepertinya sendirian. Iblis selalu berbisik, Tuhan tidak ada. Tapi benar, sekalipun iblis berkata Tuhan tidak ada, ku yakin Dia yang pernah mati, Dia bangkit, dan Dia hidup, dan Dia ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, yang pertama, kenapa Yesus mau bermalam di rumah Sakius? Ya, padahal Dia hanya lewat.
tidak punya program tinggal di Yeriko. Dia tidak kenal siapa Sakius. Sakius apalagi orang berdosa. Tapi Yesus dia tahu kerinduan Sakius. Itu sebabnya dia berkata, hari ini aku bermalam di rumahmu. Hal yang tidak mungkin terjadi. Hal yang tidak bisa terjadi. Banyak hal dalam kehidupan ini yang mustahil-mustahil. Tapi bagi orang yang percaya dan kenal siapa dia, Yesus akan melakukan itu buat kita semuanya. Yang kedua, mari kita lihat ayat 3 dalam Lukas 19 ini, ayat yang ketiga berkata demikian. Sakius berusaha untuk melihat orang banyak apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Setelah dia berlari ke jalan di mana Yesus mau lewat, ternyata dia sadar dia punya kekurangan. Dia punya keterbatasan, dirinya pendek. Sakius itu orang pendek. Sedangkan orang yang di pinggir jalan sudah banyak dan dia tidak bisa melihat Yesus yang mau lewat. Artinya, saudara, ada rintangan. Ada rintangan. Ya, ada rintangan. Sekalipun ada rintangan, Sakius tidak membatalkan niatnya untuk berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya dia naik pohon ara. Dia naik pohon ara. Sampai sekarang pohon ara itu masih ada di kota Yeriko, dipagari dengan besi dan ditulisi, inilah pohon ara di mana Sakius pernah naik 2000 tahun yang lampau berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudara, rindu ketemu Yesus itu tidak salah, tapi tidak boleh lupa bahwa kerinduan ketemu Yesus ada rintangan yang merintanginya. Sakius sadar dirinya pendek, orang banyak di depannya, sehingga dia pasti tidak akan bisa lihat Yesus yang lewat. Tapi rintangan tidak membendung niat kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan Alkitab menulis Sakius naik di atas pohon. Secara jasmani memang ada rintangan. Demikian juga kita lihat kadang-kadang perekonomian merintangi kita datang ke rumah Tuhan, bukan? Jarak merintangi kita datang ke rumah Tuhan, bukan? Apalagi hari-hari ini ada virus corona. Ini alasan yang luar biasa. Kenapa tidak kebaktian? Takut. Kita semua takut dengan corona. Tapi tidak boleh ketakutan terhadap penyakit virus yang sedang ada di sekitar kita. Sehingga ketakutan membatalkan kerinduan kita berjumpa dengan Yesus. Sakius menjadi pelajaran yang baik buat kita hari ini. Ada rintangan dalam kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada rintangan. Apapun rintangan itu tidak boleh membatalkan niat untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, ini perlu dicatat dan ini perlu diingat. Saudara-saudara, kalau tidak punya kerinduan, apapun bisa jadi alasan. Kenapa tidak datang? Hujan, Pak. Kenapa tidak hadir? Kendaraannya tidak ada, Pak. Loh, kenapa tidak datang? Orang tuaku dari kampung datang, Pak. Kalau tidak punya kerinduan berjumpa dengan Yesus, apapun bisa jadi alasan. Tetapi kalau kita punya kerinduan, apapun alasannya, haleluya, hujan datang. Justru itu yang mahal. Justru itu yang mahal di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apapun alasannya. Jadi kalau punya kerinduan, apapun alasannya, ekonomi lemah bukan masalah. Jarak yang jauh bukan persoalan. Rintangan yang merintangi tidak bisa membatalkan niat untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi, saudara-saudara, ya, kita mesti tidak boleh lupa kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Ada rintangan yang harus kita hadapi. Namun, satu hal yang perlu diingat hari ini, apapun rintangannya, kalau hati kita rindu, rintangan bukan jadi masalah. Ya, tapi kalau tidak punya kerinduan, semua jadi alasan. Semua bisa jadi alasan. Tapi kalau hatimu rindu, hatiku rindu berjumpa Tuhan, apapun alasannya. Kita melihat satu peristiwa dalam Kisah Rasul pasal yang ke-21 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Kisah Rasul ini saya mau baca. Kisah Rasul pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat yang ke-13 berkata, ya, Paulus menjawab,
Mengapa kamu menangis, hai jemaat Efesus? Dengan demikian, engkau telah menghancurkan hatiku. Aku ini tidak hanya rela diikat di Yerusalem, tapi mati karena Kristus pun aku mau di Yerusalem. Jadi, saudara-saudara, satu waktu terjadi gelombang anti kekristenan pada 2000 tahun yang lampau di gereja-gereja mula-mula. Lalu ada seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan menubuatkan orang yang memakai ikat pinggang yang dipakai seperti yang dipakai Paulus akan diikat di Yerusalem dan akan mengalami aniaya. Dan jemaat yang mendengar itu merintangi Paulus. Dia berkata, "Pak Paulus, janganlah engkau berangkat ke Yerusalem. Ada bahaya mengancam engkau di sana." Saudara-saudara, sambil mereka menangis, sehingga Paulus harus berkata, "Hai orang jemaat Efesus, kenapa engkau menangis sedemikian rupa? Ya, dengan demikian engkau telah melemahkan kerinduanku untuk pergi ke Yerusalem. Aku tidak hanya rela diikat karena nama Kristus, mati pun di Yerusalem aku rela." Jadi kita lihat, banyak orang Kristen yang cinta Tuhan, tahu ada rintangan. Tidak hanya rintangan itu masalah ekonomi, tidak hanya rintangan itu masalah kesehatan, bahkan rintangan itu masalah keselamatan jiwa. Diancam orang, ditakut-takuti orang. Tetapi karena hati yang cinta, tidak dapat dirintangi apapun rintangannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara jemaat dimanapun kau berada, doakan hamba Tuhan seperti jemaat Efesus mendoakan, menangisi Paulus. Jangan cuma merasani pendeta, ya, menyakiti pendeta. Pernah engkau menangisi pendeta? Jemaat Efesus menangisi pendetanya karena pendetanya disayang, jangan sampai terikat dan dimati di Yerusalem. Tapi Paulus tidak dapat dirintanginya. Ada begitu banyak hamba Tuhan pergi ke daerah-daerah terpencil yang mengalami banyak risiko, banyak rintangan, nyawa taruhannya. Paulus berkata, "Aku tidak hanya rela diikat, tapi mati pun karena nama Kristus aku mau." Puji Tuhan. Ya, sekarang kita lihat yang ketiga. Adakah percuma orang yang rindu ketemu Yesus? Dan kemudian Yesus, ya, sekalipun ada rintangan begitu banyak, percumakah itu semuanya? Kita lihat yang ketiga, ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 berkata, Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Percumakah orang yang rindu ketemu dengan Yesus? Walaupun ada banyak rintangan, jangan yang materi yang dicari. Sekalipun yang materi Tuhan bisa lakukan. Ya, jangan hanya mujizat yang dikejar. Sekalipun mujizat Tuhan bisa lakukan buat kita. Tapi apa yang dibuat oleh Sakius? Sakius tidak disuruh. Waktu Yesus bermalam di rumah Sakius, Sakius tidak dipaksa untuk berbuat itu. Tapi Sakius sendiri berkata apa? Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Ini tidak gampang. Hal yang tidak bisa. Ya, orang bilang gila ini orang. Gila. Uang dicari susah. Separuh dari harta kekayaannya diberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kutipu, aku akan mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang aku tipu dari dia. Jadi saudara-saudara, apa inikah? Hasil bertemu dengan Yesus. Ada perubahan. Jadi hidup jadi berubah. Hidup jadi berubah. Jangan cuma rindu ketemu Yesus supaya yang sakit jadi sembuh. Bisa. Jangan cuma rindu ketemu Yesus supaya yang miskin jadi kaya. Bisa. Tapi jangan jadikan itu tujuan. Terlalu murah. Terlalu murah. Ada banyak orang sudah mengalami mujizat, tapi tidak berubah hidupnya, bukan? Sakius tidak minta yang lain. Separuh dari hartanya diberikan kepada orang miskin. Bukankah asal semua manusia itu dasarnya medit, kikir, cari uang untuk dirinya, bukan? Cari uang untuk anak dan keluarganya, bukan? Tidak untuk diberikan orang lain. Saudara-saudara, tapi orang yang telah berjumpa dengan Yesus, orang yang telah ketemu dengan Yesus, hatinya diubah menjadi murah hati. Saudara-saudara, jadi murah hati, jadi berubah kehidupannya.
Sebab itu pelajaran dari Sakyus mengingatkan, siapapun saudara, saya juga mesti berubah. Bukti berjumpa dengan Yesus. Yang jahat tidak jahat lagi. Yang dulu sombong jadi rendah hati. Ya, yang dulu egois sekarang jadi memikirkan banyak orang. Ya, dan seterusnya. Puji nama Tuhan. Dan inilah hasil berjumpa dengan Yesus. Di dunia ini ada perubahan. Di dunia ini ada perubahan. Jangan minta. Saudara, kalau Pak Presiden Jokowi sampai bisa bermalam di rumahku, dan kemudian itu hal yang tidak bisa, tidak mungkin tapi jadi kenyataan, tidak pernah saya harus minta. Dia akan lihat rumah saya tidak ada beras, dia suruh ajudan kirim beras. Di rumah saya tidak ada gula, dia suruh ajudan kirim gula. Kenapa? Dia tahu, karena dia bermalam di rumahku. Saudara-saudara, demikian juga jangan terlalu banyak meminta dari Tuhan. Kata Tuhan Yesus, sebelum kamu minta, aku tahu itu perlu bagimu. Lakukan kewajiban kita. Lakukan kewajiban kita. Maka hak itu Tuhan akan berikan secara otomatis buat kita. Milikilah hati yang rindu ketemu dengan Yesus. Apapun rintangannya. Haleluya. Apapun rintangannya. Puji nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Ya, waktu saya sampai di Korea, ada museum martir. Museum martir. Hanya isinya foto-foto, 3 lantai kalau tidak salah. 3 lantai. Semua itu isinya foto. Hamba-hamba Tuhan yang dibunuh oleh komunis dalam perang dunia kedua karena dia Kristen dan karena dia sebagai hamba Tuhan. Saya sampai di museum itu saya menangis. Luar biasa pengorbanan mereka. Rintangannya bukan cuma masalah ekonomi dan kesehatan. Rintangannya sampai pertaruhan nyawa. Mereka pertaruhkan. Mereka tidak goyah karena mereka cinta sama Tuhan. Dia tahu siapa Yesus yang dilayani. Kiranya memberkati kita bersama-sama. Tentu tidak hanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan Sakyus. Ada bagian yang lebih hebat. Ayat 9 berkata demikian. Kata Tuhan Yesus kepada Sakyus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini adalah anak Abraham. Lagi-lagi pernyataan yang Yesus ucapkan kepada Sakyus, hari ini datanglah keselamatan ke rumah ini, karena ia adalah keturunan Abraham. Kapan Yesus ucapkan itu? Setelah Sakyus mengucapkan dan mengalami perubahan. Oleh sebab itu ibu bapak, kenapa banyak orang Kristen masih belum pasti keselamatannya, belum yakin keselamatannya? Karena dia tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Sakyus setelah berkata, Tuhan, semua harta yang aku punya, separuhnya aku berikan kepada orang miskin. Dan aku akan membalas kepada orang yang pernah aku buat jahat kepadanya dengan 4 kali ganda yang terbaik buat mereka. Ibu bapak kekasih Tuhan, kekristenan bukan cuma teori, tapi suatu pengalaman hidup. Ya, perjumpaan dengan Yesus menghasilkan perubahan dalam hidup. Perubahan dalam hidup. Dan ini sudah jadi pengalaman banyak orang Kristen, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak sudah mengalami hidupnya diubah jadi pebisnis yang berubah, jadi siswa-siswi di sekolah, siswa-siswi yang berubah, jadi karyawan yang berubah, artinya dapat dipercaya. Itu loh, jujur kerjanya dan baik hidupnya, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi hasil perjumpaan dengan Yesus. Ya, sekalipun ada rintangan tidak dapat dihiraukan, tidak dihiraukannya itu rintangan. Hasilnya di dunia ada perubahan hidup dan kesejahteraan. Yang kedua, ada kepastian keselamatan. Luar biasa bukan saudara-saudara? Padahal Yesus hanya lewat di Yeriko. Padahal Yesus tidak kenal siapa Sakyus. Lebih-lebih Sakyus orang berdosa. Orang berdosa. Ya, luar biasa. Sama dengan kita semuanya. Kalau waktu itu kesempatan tidak digunakan oleh Sakyus, dia tidak rindu berjumpa dengan Yesus, tidak ada cerita Sakyus sampai hari ini dalam Alkitab. Ya, tidak ada ceritanya, habis. Puji nama Tuhan. Kesempatan masih Tuhan berikan buat saya dan saudara-saudara. Kalau masih ada kesempatan dengan tubuh sehat dan kuat, mari kita mau hidup berguna bagi Tuhan. Mari kita mau hidup memuliakan nama Tuhan. Supaya satu kali kalau usia kita selesai,
Ayat Alkitab berkata, berbahagialah orang-orang yang matinya di dalam Kristus Yesus, karena jerih lelahnya mengikut menyertainya. Kiranya lewat firman Tuhan yang singkat pada hari ini memberkati kita bersama-sama. Ya, rindu seperti Sakius, rindu kepada Tuhan. Daud pernah mengucapkan itu, Tuhan, hatiku rindu seperti rusa yang rindu akan air yang jernih. Seekor rusa di tengah padang pasir yang gersang. Dia tidak butuh emas, tidak butuh perak, permata. Dia butuh untuk memuaskan dahaganya. Dan Daud berkata, emas perak di istanaku begitu banyak, tapi tidak dapat memuaskan jiwaku. Dia rindu ketemu dengan Tuhan. Sekalipun ada banyak rintangan, dia berkata, sepanjang malam aku membanjiri tempat tidurku dengan air mata. Itu banyak kesukaran. Dalam mengiring Tuhan tidak sedikit persoalan dan kesukaran. Tapi jangan itu jadikan alasan untuk memadamkan kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu kebutuhan sidang jemaat. Tuhan melihat apa yang kau sedang hadapi. Tapi Tuhan melihat kerinduanmu. Dan kerinduanmu itulah yang membuat Tuhan akan bermalam di rumahmu dan di rumahku. Dan setiap perjumpaan itu Tuhan akan berkarya. Tuhan memberkati dan Tuhan mencukupkan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mau akhiri dengan doa penutup pada pagi selesai hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar, yang Kau beritakan buat kami, sehingga kami malu kalau kami sudah jadi Kristen lama, tapi kami tidak seperti Sakius. Seringkali kami kurang rindu ketemu dengan Tuhan. Seringkali kami terlalu banyak alasan karena memang banyak rintangan. Memang karena kami kurang rindu. Itu sebabnya kami kurang mengalami Tuhan ajaib dalam hidup kami. Tapi hari ini lewat firman Tuhan, kami boleh diingatkan, kerinduan yang membara itu tidak boleh padam hanya karena ada rintangan-rintangan. Supaya kami mengalami Tuhan bermalam di rumah kita bersama. Dan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang sukar akan terjadi dalam hidup kita. Baik dalam kesehatan kita, dalam perekonomian kita, dalam keluarga kita. Dia akan melakukan yang terbaik dan mujizat itu masih terjadi. Terima kasih ya Tuhan buat kepastian dan jaminan keselamatan kami, bahwa sungguh Tuhan telah mati dan bangkit naik ke sorga, menyediakan rumah buat kami bersama-sama. Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.